Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang indah ini. Puji syukur kepada Allah pencipta semesta yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam ibadah di pagi yang indah-indah. Kita berhimpun menghadap Allah. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Kebaikan Allah adalah dasar kita bermegah, sebab Dia yang mengangkat dan membebaskan kehidupan kita dengan kasih dan anugerah-Nya. Itulah sebabnya kita patut senantiasa mengagungkan Tuhan dan bersyukur atas kebaikan-Nya. Sepanjang minggu ini kita akan dituntun dengan tema Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya. Mari bersama mengangkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyi semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Ayat yang kedua. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putra kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaruinya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera kepada kamu. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal senantiasa bersama kamu. Besertamu juga. Kita akan bermazmur secara berbalas-balasan yang terambil dalam Mazmur 33 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dilihat murahnya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Orang yang rendah hati dan sukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasukkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Orang yang tertindas ini berseru,
dan Tuhan mendengar. Menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Kita mengangkat pujian, Tuhanlah kekuatanku. Kita nyanyikan 2 kali. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatan, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita dengar dan terima akan perintah mengasihi. Dengarkanlah perintah mengasihi dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kita mengangkat pujian perintah yang baru, perintah baru. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kelemahan dan keberdosaan kita, marilah kita datang mengakui dosa di hadapan-Nya. Bapa kami yang ada di sorga, kami hadir lagi di hari reformasi gereja untuk mengenang keberadaan kami sebagai anggota gereja Protestan. Kami bersyukur bahwa masih ada kesempatan bagi kami untuk tiap tahun boleh memperingati dan merenungkan siapa kami yang sudah dibaharui dalam Yesus Kristus.
Karena itu kami mohon ya Bapa, kiranya karya penyelamatan-Mu dalam Yesus Kristus dapat kami alami, demikian pula keselamatan yang Bapa anugerahkan melalui Yesus Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib dapat kami nikmati setiap waktu. Kiranya kami dilayakkan untuk terus-menerus menikmati sukacita sebagai buah iman kepada Kristus Yesus melalui berkat-berkat-Mu. Kami mohon berkat-Mu limpah bagi kami dalam ibadah hari ini, dan kiranya kami disucikan dan juga dibaharui melalui firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengangkat pujian Hanya Debulah Aku. Kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Menyambut berita anugerah kita mengangkat pujian, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. melalui
Kita akan menyatakan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita dibimbing melalui firman Tuhan dari Mazmur 34 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kita menyanyi dari PKJ, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Bersyukur kepadamu
Sebelum kita masuk dalam doa persembahan, ada lelang. Ada lelang pisang dari keluarga Bapak Martinus MP. Ya, 50.000. Oh, langsung ya. Terima kasih. Kita masuk dalam doa persembahan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih karena selalu menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan syukur Tuhan. Semoga persembahan ini menjadi berkat bagi gereja kami, juga bagi pelayanan di tempat kami ini. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Dan karena itu kita menghampiri Tuhan, kita mohon pertolongan daripadanya untuk memahami dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah, bahwa kami boleh hadir lagi saat ini bersama-sama sebagai jemaat Masaleh atau simpatisannya yang datang beribadah pada pagi yang indah ini. Kami akan membaca dan mendengar firman-Mu, memahami dan merenungkannya dalam kehidupan kami, lebih khusus dalam kami sebagai gereja-gereja Protestan dimanapun di seluruh dunia ini. Hari ini kami memperingati akan Hari Reformasi Gereja, di mana umat-Mu yang Kau kasihi dalam Kristus Yesus menghimpunkan diri. Mengapa dalam kehidupan ini mereka ada sebagaimana ada terpisah dari gereja Roma Katolik. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu siap kami akan baca dan dengar hari ini. Bahkan kami akan pahami dan renungkan. Dan karena itu kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca dan dengar dapat kami dalami, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu sebagai anggota gereja Protestan di seluruh dunia, bahkan di jemaat Masaleh ini, sehingga tidak ada keraguan bahwa kami ada oleh karena kehendak-Mu saja. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel,
Efraim adalah anak sulungku. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat 23 sampai 28. Firman Tuhan, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita dengar firman Tuhan dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 menjadi dasar pemahaman perenungan firman hari ini bersama dengan bacaan tadi yang kita sudah baca dan dengar, Mazmur, Yeremia dan Ibrani. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus yang orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Tetapi semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Jawab orang buta itu, "Rabbuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Kita angkat pujian dari Kidung PKJ 15. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau
dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Terima kasih kepada paduan suara yang sudah mengantar kita masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya pujian dilakukan boleh membawa sukacita bagi kita semua. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ambil bahagian dalam ibadah ini, terlebih bagian liturgi yang telah menyiapkan liturgi dengan baik dengan lagu-lagu yang terkait dengan bacaan kita hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam khotbah hari ini di Hari Reformasi dengan satu tema, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya. Itu sesuai dengan buku Almanak Kristen yang dipakai oleh gereja Protestan di seluruh Indonesia hari ini dalam mengenang akan Hari Reformasi. Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya. Tetapi perihal apa dibalik dari tema ini, atau mengapa Tuhan mau menyelamatkan umat-Nya, dan mengapa orang berdosa harus diselamatkan, ditebus dari hukuman neraka. Itu yang hendak kita pahami pada saat ini. Apa latar belakang? Maapayan napasalame ipangamatua tumintu tomo apatongan lako kalena. Nakusanga dentu sorga dentu neraka. Neraka untuk orang-orang yang dihukum yang tidak bertobat kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menang Hari Reformasi Gereja yang tiap tahun diperingati pada bulan Oktober, sebagai anggota gereja Protestan merasa perlu bersyukur bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita umat-Nya di tiap gereja. Reformasi Protestan atau pembaharuan gereja adalah suatu gerakan pembaharuan terhadap ajaran dan peraturan gereja Roma Katolik yang mulanya terjadi di Eropa Barat pada abad 16 Masehi, tepatnya tahun 1517 Masehi, bulan Oktober. Sudah kurang lebih 500 tahun lebih yang lampau. Pelopor atau pemimpin reformasi ialah Martin Luther bersama dengan teman-temannya. Mereka guru besar ahli dalam bidang teologi yang mendampingi paus dan para pemimpin gereja Roma Katolik pada saat itu. Mereka mempelajari kebenaran firman Tuhan dan ternyata aturan dan ajaran gereja yang ada pada saat itu tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan.
yang berdasar pada kematian Yesus Kristus di Golgota. Suatu cerita bahwa pada saat itu dalam kepemimpinan Roma Katolik, mereka menjual sesuatu yang dinamakan surat pengampunan dosa, supaya tiap orang membelinya dan dosanya diampuni dan segala kegiatan gereja dapat berjalan dengan baik. Dosa umat dapat diampuni hanya dengan membeli surat pengampunan dosa. Itu yang paling utama yang Martin Luther dan teman-temannya protes kepada pimpinan gereja pada saat itu. Lama betul disidangkan, dibicarakan, tetapi pimpinan tidak berubah. Mungkin ratusan tahun sampai sekarang baru bisa berubah tentang hal itu. Surat pengampunan dosa. Demikian juga ada ajaran yang sangat bertentangan, ialah bahwa Alkitab boleh dibaca hanya oleh para pemimpin gereja pada saat itu. Tidak boleh dipegang oleh anggota biasa ataupun dibuka dan dibaca. Dan karena itu, dua pokok ini mendasari pikiran Martin Luther dan teman-temannya untuk membaharui ajaran, tetapi gereja pada saat itu tidak mau mendengarkan, bahkan mengucilkan dia. Berdirilah gereja yang namanya gereja Protestan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dalam Yesus Kristus, pertanyaan mendasar bagi kita ialah bagaimana kita sebagai anggota gereja Protestan memahami bahwa penyelamatan hanya dapat dikerjakan oleh Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus di Golgota. Tidak dengan surat, tidak dengan apapun. Juga bahwa bagaimana kita sebagai anggota gereja Protestan menikmati anugerah Allah, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Bagaimana kita hidup dalam kehidupan masing-masing dengan bersyukur kepada Tuhan, menghampiri Tuhan masing-masing bukan hanya melalui pemimpin-pemimpin gereja. Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini harus kita pahami setiap saat, sehingga kita benar-benar disebut sebagai anggota yang kembali kepada Alkitab yang benar. Saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus, untuk memahami dan menikmati anugerah kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus sebagai anggota gereja Protestan, kita perlu memahami bahwa firman Tuhan yang kita baca tadi berisi sebenarnya reformasi atau pembaharuan gereja. Pembaharuan yang datang dan dari Allah sendiri. Kalau kita perhatikan firman Tuhan dari Mazmur 34 tadi yang kita baca sejak berbalasan, jelas bahwa Tuhan melindungi dan melepaskan Daud dari ancaman Raja Abimelek dengan cara berpura-pura seperti orang gila sehingga ia dibebaskan tidak mendapat hukuman. Kita bisa bayangkan apakah perbuatan Daud pada saat itu tidak salah. Secara manusia mungkin kita katakan, kok bisa berpura-pura di hadapan raja supaya bebas. Tetapi Tuhan punya kehendak yang lain, karena Daud adalah orang yang telah dipilih sendiri oleh Allah untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, sekalipun ia sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. Pikiran kita bahwa itu adalah hal yang tidak wajar, tetapi maksud Tuhan dapat dipahami bahwa Tuhan berkehendak berdaulat atas ciptanya di dunia ini terlebih bagi umat pilihannya. Juga dari bacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 31 sangat jelas bagaimana Tuhan menghendaki agar Nabi Yeremia sebagai penyambung lidah Allah, bahwa bangsa Israel yang dibuang dan ditawan di Babel, suatu bangsa yang tidak percaya kepada Allah, di situ hidup bangsa Israel berpuluh tahun
Lalu Tuhan menghendaki supaya mereka dibebaskan apabila mereka telah bertobat kepada Tuhan. Boleh kembali ke Yerusalem. Itu yang diserukan oleh kitab Yeremia. Dan demikian apa yang dituliskan itu terbukti. Bangsa Israel boleh kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah yang telah porak-poranda pada saat itu. Demikian juga dalam kitab Ibrani, firman Tuhan menyampaikan perbedaan antara imam-imam dunia dengan Yesus Kristus sebagai imam yang agung yang sempurna, dengan rela berkorban di bukit Golgota. Bahkan saudara-saudara, melalui firman Tuhan dari kitab Markus pasal 10 diceritakan bahwa Bartimius dapat celik, yaitu matanya yang buta dapat melihat, hanya dengan seruan yang keras kepada Tuhan, hanya dengan semangat, dengan pengharapan yang dilandasi dengan iman yang sungguh pada Kristus Yesus, bahwa dia dapat sembuh kalau menjamah dan dijamah oleh Kristus Yesus. Kita perhatikan dalam ayat 51, di situ dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, "Apa yang kau kehendaki aku berbuat kepadamu?" Lalu Bartimius menyampaikan apa kebutuhannya pada saat itu yang ada yang paling penting baginya untuk dialaminya. Walaupun dibalik dari penyembuhan dan pelayanan Yesus yang dilakukan pada saat itu sangat menghiraukan dan menggelisahkan para murid-muridnya. Murid-muridnya sebenarnya melarang orang itu untuk berteriak-teriak dan minta diam supaya jangan mengganggu Tuhan Yesus yang melanjutkan perjalanan. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas Tuhan Yesus mau mereformasi, mau membaharui pikiran murid-murid Tuhan Yesus yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Alkitab, ada banyak cerita dan kejadian yang ditulis di mana sangat bertentangan dengan keberadaan para murid dan orang percaya menurut Tuhan Yesus atau sesuai dengan firman-Nya. Tentang pemberian makan kepada 5.000 orang dan lebih, murid-murid mengatakan, suruh mereka pulang, membeli atau mencari makanan di pasar dan lain. Dari mana kita mau ambil makanan untuk 5.000 orang lebih ini? Tetapi Tuhan Yesus punya cara untuk memberi makan bagi mereka yang ada mengikut pada saat itu. Dan karena itu dengan 5 roti dan 2 ikan dia dapat mengenyangkan mereka, bahkan ada sisanya. Itulah sesuatu yang direformasi oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Demikian pula anak-anak yang datang pada Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus melarang dia supaya jangan mendekat kepada Tuhan Yesus, jangan mengganggu Tuhan Yesus. Tetapi Kristus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka seperti inilah yang mendapat atau mempunyai kerajaan surga. Demikian pula cerita tentang orang yang dirampok, yang dikasihi atau dilayani oleh musuhnya. Orang-orang yang percaya, yang seiman dengan dia melewatinya saja. Tetapi mereka tidak melakukan dengan iman yang sungguh. Mereka punya iman tetapi tidak menampakkan dalam kehidupan sesamanya. Dan lewatlah musuhnya, orang Samaria yang tidak berbaikan dengan orang-orang Yahudi. Dia merawat akan orang yang dirampok itu, membawanya ke penginapan dan dibiayainya sampai orang itu sembuh. Suatu pemikiran yang luar biasa, yang dimana orang banyak tidak dapat lakukan, Tuhan kehendaki dilakukan menurut kehendaknya. Suluk malaabi lansanganna pung Yesu pung abak. Firman Tuhan dari beberapa bacaan hari ini dan mengkaitkannya dengan arti dan makna reformasi atau pembaharuan gereja. Maka lam adin di pokada kumua mintuna ma'adin dadi belanna kama masenganna atau belas kasihan Allah. Itulah jawab dari pertanyaan kita tadi.
Mengapa Tuhan menyelamatkan umatnya? Karena kamamasenganna pungamatua laku ciptaan, laku pilihannya. Kamamasengan, kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya disebut belas kasihan Allah. Yohanes 3 ayat 16 dalam padanan kata dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Artinya karena belas kasih Allah kepada dunia ini. Belanna kama masenganna pungamatualan po Yesu. Napasay tamalino tu anak tunggana umpasalama tolino. Tanya laun nali surat penghapusan dosa atau membayar kepada gereja baru kita bisa selamat dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dalam kata kama masengan pasti ada dasar atau ada penyebabnya. Mengapa Allah berbelas kasih kepada umatnya, kepada Daud, kepada orang Israel, kepada umat-umat pilihannya orang percaya, yaitu Israel pada saat itu? Mengapa Allah berbelas kasih kepada raja-raja dan para pemimpin umat pada saat itu, kepada gerejanya, kepada saudara-saudara dan saya? Tidak lain Bapak Ibu Saudara sekalian oleh karena belas kasih Allah. Itu yang kadangkala tidak ada pada kita umat pilihannya dari masa ke masa. Belas kasihan. Kalenaman na moray latongan, tayo na mampuy kamamasengan. Seperti kita manusia yang melahirkan anak-anak atau keluarga kita, pasti ada yang nakal, na sangat makasar, magkumbala. Pasti yang nakal dalam keluarga, tapi bagaimanapun dia tetap anak daging kita. Dia tetap keturunan kita walaupun bagaimana sikap dan kelakuannya. Dan kita mau supaya ia bertobat kembali kepada yang benar. Demikian akan kasih Allah. Dia tetap mengasihi umatnya karena ia telah pilih. Apa yang Tuhan sudah pilih tidak bisa dirubah lagi kecuali orang itu pergi melarikan diri atau sama sekali tidak mau. Kita diselamatkan, kita diberkati, kita dikasihi hanya karena kita adalah umat pilihan yang dan ciptaannya yang kudus. Karena kita orang percaya adalah kawanan domba gembalaannya. Kita seperti domba-domba yang hilang yang Tuhan cari lewat firman-Nya menurut kehendaknya, dan kita boleh kembali kepada jalan yang benar, dibawa dalam kandang untuk bersekutu dengan orang-orang yang percaya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita diberi kesempatan untuk senantiasa membaharui hidup dalam kehidupan kita. Kita harus punya belas kasih. Itu inti utama yang harus kita lakukan dan perbuat dalam kehidupan ini. Belas kasih itu berdasar pada belas kasih Allah. Kita ada oleh karena belas kasih Allah, bukan karena apa-apa dari kita atau kemampuan kita, tetapi semata karena belas kasih Allah kepada kita umat ciptaannya. Dan karena itu sanggupkah kita melakukan akan semua itu belas kasih dalam kehidupan kita? Ada banyak cerita yang saya sebut tadi menceritakan tentang hal itu sebagai wujud daripada belas kasih Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, juga pada minggu-minggu ini para kaum bapak gereja atau PKB bahwa menyatakan peran penting dalam kiranya sebagai perpanjangan tangan dari program-program jemaat atau melakukan program jemaat. Peran bapak rumah tangga harus nyata dalam kehidupan ini. Peran dalam keluarga, peran dalam jemaat, peran dalam masyarakat. Dan gereja sekarang ini saudara-saudara senantiasa dibaharui dalam peran-perannya. Dulu tidak ada kaum bapa, dulu tidak ada kaum perempuan, tidak ada pemuda-pemudi, pokoknya jemaat seluruhnya. Tetapi sekarang ini jemaat menyatakan perannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing daripada jemaat. Coba kita perhatikan kemajuan kaum ibu atau perempuan jemaat masa kini. Begitu banyak mereka maju dalam kehidupan sejak Raden Aden Kartini yang juga menyirami akan gereja. Dan peran perempuan itu sangat penting sekarang ini dalam kehidupan berjemaat. Di mana-mana Bapak Ibu saudara sekalian, jumlah orang yang mendekat kepada Tuhan, katakanlah dalam ibadah,
lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bahkan sekarang ini saudara-saudara, peran ibu atau peran perempuan sungguh sangat maju. Kita perhatikan dalam gereja Toraja misalnya, saya masih ingat dalam gereja Toraja perempuan tidak boleh diangkat menjadi pendeta diaken, apalagi menjadi pendeta. Nanti kalau saya tidak salah dimulai Ibu Anggui, lalu di pendeta menjadi perempuan bisa menjadi pendeta. Dan sekarang ini di tahun 2000-an, beberapa gereja kalau saya perhatikan sudah lebih banyak perempuan pendeta perempuan daripada pendeta laki-laki. Kami di KKSS dari kurang lebih 20 pendeta, hanya mungkin 2, 3, 4 orang yang laki-laki. Kebanyakan perempuan-perempuan. Dan karena itu peran mereka wujudkan dalam kehidupan ini, memenuhi akan panggilan Tuhan bagi kehidupan mereka, supaya belas kasih Tuhan dinyatakan di kehidupan ini. Demikian pula kepada kita sebagai pemuda-pemudi gereja, kita harus menampakkan peran kita dalam kehidupan ini sebagai pemuda-pemudi gereja. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang masih muda pada saat itu dipakai Tuhan Yesus. Yesus reformasi mereka dari pikiran yang sia-sia, yang tidak berguna. Mereka direformasi untuk dan demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu peran kita sebagai jemaat sekarang ini anggota gereja Protestan ialah mereformasi, membaharui hal-hal yang menghalangi kemajuan gereja dengan program-program yang sesuai dan sejalan dengan Alkitab firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus ada dasar untuk kita melakukan belas kasih. Kehidupan kita harus punya belas kasih. Dan itulah kelebihan daripada gereja dibanding dengan yang lainnya. Gereja punya belas kasih. Saya kira demikian juga akan jemaat Masal di tempat ini akan punya belas kasih dalam kehidupannya di hari-hari mendatang. Karena itu Tuhan kehendaki yang kita harus lakukan. Terpujilah Tuhan dan kita semua diberkati. Amin. Kita satu dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di sorga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus dengan mengucap syukur atas pertolongan-Mu, dengan melakukan hal-hal yang patut kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih jika kami boleh memuji nama-Mu dengan lagu pujian. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan dengar, bahkan kami pahami dan renungkan dalam kaitan peringatan Hari Reformasi Gereja. Terima kasih atas waktu di mana kami boleh membaca firman-Mu ini dan merenungkannya, sehingga muncul dari hati kami buah-buah daripada iman percaya kami. Kiranya persembahan yang kami bawa kami serahkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mohon Bapa memberkati semua jemaat di tempat ini. Sebagai jemaat Masaleh, mulai dari pendeta jemaat, majelis gereja, pengurus OIG, pengasuh sekolah minggu, panitia-panitia, semua mereka yang turut ambil bahagian dalam pelayanan ibadah seperti pada hari ini. Dan juga segenap anggota jemaat dalam kehidupan pelayanan atau kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memperdulikan jemaat-Mu, jemaat Masaleh tempat ini dalam berbagai kegiatan dan apa yang dilakukan baik dalam gereja, dalam persekutuan OIG, maupun ya Tuhan dalam peran-perannya di kehidupan gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Baik kaum bapa, baik kaum wanita, perempuan, pemuda-pemudi, kiranya kami semua ya Tuhan punya belas kasih kepada dunia yang Tuhan ciptakan ini, di mana di sana sini ada banyak hal yang perlu direformasi, dan itu boleh kami lakukan dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan. Sekemampuan kami ya Tuhan, bukan mengada-ngada, bukan dipaksakan, tetapi kami mohon Roh-Mu yang bekerja, sehingga apa yang pada kami
dapat kami wujudkan sebagai belas kasih kepada dunia ini, kepada gereja-Mu khususnya Bapa di surga. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu akan pemerintah kami, akan bangsa dan negara kami di Indonesia ini. Kuasai mereka ya Tuhan dengan kehendak dan kuasa Roh-Mu yang kudus, biar mereka hidup dalam kehidupan yang Tuhan senantiasa kehendaki. Khususnya pemilu kada Tuhan Allah yang akan dilaksanakan pada bulan November, kiranya boleh berlangsung dengan baik ya Tuhan, lebih khusus kami di Sulawesi Selatan dan di Kota Madia ujung pandang ini. Kami berdoa kiranya pemilihan wali kota, bupati dan gubernur boleh berjalan dengan baik dan nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Tuhan akan menggerakkan kami untuk memilih orang-orang yang punya belas kasih kepada dunia ini, yang toleran dalam berbagai hal kehidupan masyarakat. Demikian pula kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan akan presiden yang baru, Prabowo dan Gibran. Engkau berkati mereka ya Tuhan dalam memerintah dan menjalankan tugas-tugas yang berat di wilayah Indonesia yang luas ini. Kiranya Engkau menjauhkan segala orang-orang yang memusuhi dia, yang senantiasa mau menjatuhkan. Kami mohon ya Tuhan bahwa Engkau perlakukan kehendak bagi mereka, sadarkan mereka karena kami mau hidup sebagai bangsa dan rakyat yang bersatu. Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu akan perdamaian dunia. Engkau berkati ya Tuhan usaha-usaha yang dilakukan oleh PBB dan setiap alat-Mu di dunia ini, sehingga tidak terjadi sesuatu hal-hal yang menghalangi kami untuk bersatu dan beribadah berdoa kepada-Mu. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan akan program-program gereja, tingkat jemaat, tingkat klasis, tingkat wilayah, tingkat sinode, PGW Sulsel Bara yang mengatur akan ibadah hari ini. Kami berdoa untuk PGI yang akan bersidang di Toraja pada bulan November akan datang. Berkati panitia sidang sinode gereja daripada PGI, sehingga boleh berlangsung dengan baik dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Persiapan dilakukan, kiranya Tuhan berkati. Lebih khusus Bapa di surga akan Pendeta Dr. Alfred Anggu yang dengan kecerdasannya dapat memimpin gereja Toraja dan dari saat ke saat boleh maju dalam berbagai hal. Terima kasih Bapa di surga, kehadiran kami hari ini kepada-Mu. Kiranya ibadah yang kami lakukan dari awal pertengahan hingga selesainya, kami lakukan bukan karena kami Tuhan, tapi semata-mata oleh karena kami tahu, kami sadar bahwa kami adalah umat-Mu yang Kau pilih, yang Kau telah kasihani dan berikan penyelamatan dalam Kristus Yesus. Berkati kami semuanya Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati keluarga kami dimanapun, apapun yang mereka kerjakan, rencanakan, kiranya boleh dapat hidup dalam damai sejahtera. Ini doa syafaat doa bersama kami saat ini Tuhan Bapa di surga. Dengarkan doa syafaat kami ini dan pula dengar doa masing-masing kami yang kami naikkan dalam kehidupan kami saat ini, di rumah kami, di tempat kerja kami. Bapa di surga, dalam belas kasih-Mu, dalam Kristus Yesus, kami telah datang berdoa syafaat kepada-Mu saat ini. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, serta kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengar warta jemaat. Pujian dari paduan suara jemaat Masale dengan kasih disilakan.
Mohon perhatian untuk penekanan warta jemaat. Yang pertama, jadwal ibadah keluarga. Keluarga terjadwal Bapak Justinus Duma dan Nyonya Esther Tanak Duma, sektor 1, jam 18.00, tempat kebaktian Jalan Cendana nomor 193, Pelayan Firman, Penatua Daud Paembong, pemandu liturgi, Diaken Nyonya Meti Paembong. Yang kedua, jadwal kebaktian PPGT, terjadwal Oktavina Lumembang, jam 19.00, tempat gedung gereja Jemaat Masaleh. Pelayan Firman, Penatua Devianti Lolon, pemandu liturgi Helda Lebang, pemain musik McLeon dan Armando. Yang ketiga, liturgi hari Minggu berbahasa Toraja pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 dalam ibadah jam 7 pagi menggunakan liturgi berbahasa Toraja. Diharapkan perhatian warga jemaat. Selanjutnya, ibadah keluarga diinformasikan kepada segenap jemaat Masaleh bahwa pelaksanaan ibadah keluarga secara reguler untuk tahun 2024 akan berakhir 30 November 2024 dan akan dimulai lagi bulan Februari 2025. Jadi selama 2 bulan tersebut tidak ada jadwal ibadah keluarga yang diterbitkan kecuali untuk pelaksanaan ibadah insidentil. Untuk itu bagi keluarga yang sebelumnya sudah dijadwal ibadah keluarga tetapi menunda dan yang telah dijadwalkan oleh Komisi Persekutuan Ibadah di bulan Desember 2024 yang rindu untuk dilayani sebelum 30 November 2024, dimohon agar segera menghubungi Komisi Persekutuan Ibadah untuk pengaturan lebih lanjut. Yang kelima, retret kelas katekisasi. Retret kelas katekisasi dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 3 November 2024 di Malino. Diharapkan keikut sertaan para katekisan. Yang keenam, Basar HRG Jemaat Masaleh dalam rangka rencana pencarian dana, panitia HRG mengadakan basar penjualan bakso bak yang ada di depan gereja nanti setelah kita keluar, ya, bagi Bapak Ibu yang belum sarapan dan yang sudah sarapan diharapkan partisipasinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Menyambut petunjuk hidup baru, kita mengangkat pujian Yesusku Juru Selamatku.
Terima kasih kita boleh berjumpa dalam ibadah hari ini. Saya dari Gereja Kristen Selatan boleh bersyukur bahwa boleh lagi berjumpa di kebaktian ini, mengganti pendeta yang berhalangan untuk memimpin. Kiranya Tuhan berkati kita semua, dan terima kasih boleh berjumpa dengan Pak Mantiri. Ibu Mantiri adalah ponakan saya. Tuhan berkati dalam memegang tugas, Tuhan berkati dalam keluarga, sehingga apa yang diemban oleh beliau bersama dengan majelis lainnya boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati kita semua jemaat, dan terima kasih kepada paduan suara yang sudah melantunkan pujiannya. Tuhan berkati kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Pergilah menjalani kehidupan dalam pemaknaan yang benar akan karya penyelamatan yang dianugerahkan Tuhan kepadamu, supaya hidupmu terus dikenan olehnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah, karena perkenannya kita bisa beribadah dengan baik dan lancar. Bersyukur dan berterima kasih atas pelayanan firman dari Bapak Pendeta. Diberkati selalu dalam tugas pelayanan dan terlebih khusus buat keluarga. Dan berterima kasih buat rekan-rekan majelis juga yang bertugas, diberkati selalu dalam pelayanan. Bersyukur dan berterima kasih buat semua yang bertugas sehingga ibadah kita saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu jemaat atas kehadirannya dalam ibadah kita pagi ini. Menutup ibadah kita mengangkat pujian Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru.